Tidak ada orang yang dapat mengukur apakah orang itu benar-benar berpuasa atau tidak. Yang maha tahu puasa orang itu adalah Allah. Allah, 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 ya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kalian, la tuhsuha, tidak mungkin, mustahil bisa kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Tadi ada yang nanyain sama Pak Wabub milenial, Pak Wabub bagaimana nasibnya jadub gitu. Padahal tadi kita udah makan, ya Allah, dari berbuka puasa berapa kali kita coba makan. Nggak perlu ada jadub saja kita sudah sejahtera sebenarnya. Kalau kita bersyukur kepada Allah. Kenapa saya bilang nggak usah nanya jadub? Karena jadub itu katanya kepanjangannya adalah jadub, janji yang redup. Ada juga yang bilang jadub itu kepanjangannya adalah janda hidup. Jadi nggak usah ditanya-tanya dah ya. Nah, jadi dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita, insya Allah Allah pasti akan tambah nikmat itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang kuberi, ini Allah berfirman, ini Allah berjanji, la azidannakum, maka niscaya pasti akan aku tambah nikmat kalau engkau bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan itu. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dapat nikmat yang indah, kalau dapat rizki, RTG-nya keluar nih rekeningnya, atau kemudian dapat bantuan BLT, ada bantuan BST, segala macam bentuk nikmat yang Allah beri yang menyenangkan kita. Apa kata Rasulullah kalau dia dapatkan itu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala sesuatu menjadi sempurna. Tapi kalau baginda Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala ujian, Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, Allah berikan bala, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menimpakan kita dengan semua keadaan ini. Jadi diberi nikmat yang baik oleh Allah, syukur. Diberi cobaan oleh Allah, syukur. Diberi satu istri, alhamdulillah. Dikasih dua istri, alhamdulillah. Minta izin nikah lagi nggak dikasih sama istri, alhamdulillah. Jadi harus pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba belajar dari Ramadan niki, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa Ramadan ini berbeda daripada ibadah yang lainnya. Kalau ibadah salat, jelas Allah tunjukkan balasannya. Siapa yang salat berjamaah, Allah berikan balasan 27 derajat. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, kata Rasulullah. Salat berjamaah itu perbandingannya dengan salat sendirian, salat munfarid itu 27 derajat. Jelas balasannya kalau kita melakukan salat apa yang kita dapatkan. Siapa yang kemudian berinfak di jalan Allah, dijelaskan apa balasan dari infaknya. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah, perumpamaan orang yang bayar zakat, perumpamaan orang yang berinfak bagaikan orang yang menanam satu biji. Bagaikan orang yang menanam satu benih, dari benih itu tumbuh satu pohon, lalu pohon itu bercabang 7, di setiap cabang itu ada 100 biji yang menjadi buah. Maka perumpamaannya adalah orang yang sedekah, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat balasan dari amalnya. Jelas balasannya sedekah itu. Ada orang yang melakukan ibadah haji,
Siapa yang mendapatkan haji yang mabrur, maka balasannya adalah Allah masukkan dia ke dalam surga. Jelas. Tapi kenapa puasa tidak disebutkan balasannya oleh Allah Ta'ala, dirahasiakan balasannya oleh Allah Ta'ala? Tidak ada yang tahu berapa banyak balasan bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Kenapa bisa begitu? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia. Orang boleh saja mengatakan dirinya berpuasa, padahal tadi di dalam rumah dia makan gola. Orang boleh mengatakan dirinya berpuasa, padahal tadi sambil berkumur-kumur dia minum air. Atau ada orang yang pura-pura meludah. Biasanya orang puasa tuh suka meludah ya. Meludah pura-pura puasa, padahal tidak puasa. Tidak ada manusia yang dapat mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak selain Allah. Karena puasa ini ibadah rahasia, berbeda dengan sholat. Orang ngerjain sholat kelihatan, orang bayar zakat kelihatan, orang pergi haji kelihatan, orang berangkat umroh kelihatan. Tapi orang berpuasa, tidak ada orang yang dapat mengukur apakah orang itu benar-benar berpuasa atau tidak. Yang maha tahu puasa orang itu adalah Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amalin dhibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu untuknya. Salat itu untuk dia, sedekah itu untuk dia, hajinya itu untuk dia, umrohnya itu untuk dia, dia baca Quran itu untuk dia. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li. Puasa itu hanya aku yang tahu hakikat dan makna serta kualitas puasa hambaku itu. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang mampu memberikan balasan terhadap puasa seorang hamba. Siapa coba yang pernah berhubungan suami istri di saat bulan Ramadan di siang hari, angkat tangan. Pasti nggak ada yang berani ngaku kan? Pasti nggak ada yang berani ngaku, padahal ada. Puasa nggak puasa di siang hari bulan Ramadan. Siapa yang berhubungan suami istri, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus membayar kafarah, membayar kafarat. Apa kafaratnya? Membebaskan budak. Kalau sekarang tidak ada budak, apa yang dia lakukan? Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus puasanya. Ustadz, saya taubat Ustadz. Tidak bisa dengan taubat. Karena kafarat ini tidak bisa dibayar dengan taubat. Kafarat itu adalah hutang kepada Allah. Yang namanya hutang kepada Allah tidak dibayar dengan taubat, tapi dibayar dengan menunaikan apa yang menjadi tanggungan kita karena berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ustadz, saya nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro 2 bulan berturut-turut Ustadz. Bulan puasa saya saja kadang bolong Ustadz. Kalau begitu, hukumannya adalah sekali berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu adalah memberi makan 60 fakir miskin setiap hari. Artinya sehari 60 fakir miskin itu diberi makan ya. Bagaimana cara memberi makan? Para ulama berpendapat dengan memberi mereka makan 1 mud. Tapi ribet kalau kita hitung 1 mud. Kalau anak yatim itu atau fakir miskin itu makan 3 kali sehari, sekali dia makan, dia beli nasi bungkus 15.000, maka berarti sehari dia makan 45.000. Maka yang kita bayar sebagai kafaratnya adalah 45.000 kali 60 fakir miskin. Itulah denda sekali berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ustadz, ciang decang sekali, sangara 20 kali Ustadz. Coba. Nah, niki nggih. Jadi tidak ada yang tahu kita benar-benar berpuasa. Apa yang kita lakukan di saat puasa tidak ada yang tahu selain Allah. Maka puasa ini berbeda dari amal ibadah yang lainnya. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diawasi oleh Allah Ta'ala. Pelajaran penting yang diberikan oleh puasa Ramadan ini kepada kita adalah bahwa kita diawasi setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kapanpun, dimanapun, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang masuk ATM, kenapa di dalam ATM itu orang tidak membobol ATM? Kenapa dia tidak mengambil sebanyak-banyaknya uang di dalam ATM?
Kenapa? Karena di sana ada CCTV yang mengawasi dia 24 jam. CCTV itu makhluk yang mati. CCTV itu nggak punya mata. CCTV itu nggak punya telinga, tapi orang bisa takut kepada CCTV. Kenapa? Karena ada orang di balik CCTV yang bisa melihat kita pada saat kita berada di ruang ATM. Kalau CCTV saja kita takut karena dilihat oleh manusia, sesungguhnya puasa mengajarkan kita diawasi setiap saat oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kata Allah, aku lebih dekat kepada manusia itu bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia. Allah lebih dekat daripada nyawa manusia. Jadi Allah taala itu dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada nyawa kita sendiri. Itu saking dekatnya Allah taala. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi Allah Ta'ala mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah melihat gerak-gerik kita, Allah menonton kita, Allah menyaksikan kita. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu amal kecuali tercatat oleh malaikat kiraman katibin dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran berharga yang kita petik dari puasa kita adalah bahwa kita setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja senantiasa dalam kontrol dan pengawasan Allah. Kalau kita ngerasa diawasi Allah, sebagaimana orang tadi berada di dalam ATM gak berani ngapa-ngapain, gak berani berbuat jahat karena diawasi CCTV, maka kita yang merasa diawasi oleh Allah, kita tidak akan mungkin berbuat maksiat, tidak akan mungkin kita berbuat jahat, tidak akan mungkin kita melakukan dosa. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memandang kita. Allah